Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minina salihin al-muttaqin al-mustafirina lailan wa naharan yakunu minat saibin asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Inna Allah azza min qailin Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulillah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atis ayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmizi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur dengan kehadiran kita di Masjid An-Nur ini, berarti kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang diberikan Allah dalam kondisi yang masih pandemi ini betul-betul bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah dalam konteks hablum minallah maupun dalam konteks hablun minan nas. Betul-betul kita bersyukur bisa ibadah dalam kondisi yang kadang-kadang kita juga masih dihantui, kondisinya masih belum menentu, saudara sekalian. Mudah-mudahan sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, as-sawabu biqadri ta'ab, bahwa pahala itu diukur dengan kepayahannya. Semakin sulit, semakin banyak kendala, tapi kita semakin meningkatkan ibadah, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sudah 1,5 tahun pandemi ini yang Allah masih memberikan ujian buat kita semakin sabar dan pasti innama al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kapan ya kita tunggu, Allah akan mengingkari janjinya, saudara sekalian. Dan apalagi apakah kalau kan Nabi masih hidup ditanya apakah pandemi corona atau COVID-19 ini termasuk musibah yang paling besar. Kalau Nabi masih hidup, insya Allah jawabnya musibah kecil. Sebab Nabi pernah ditanya, ya Rasul, musibah yang paling besar apa? Nabi menjawab hanya 2. Min akbaril masoib, dawuh Kanjeng Nabi, 1, kalau ada orang Islam meninggalnya su'ul khatimah. Yang kedua, musibah yang paling besar adalah orang yang dosa, salah, tidak mau bertaubat. Jadi apakah itu tsunami, apakah itu lapindo, apakah banjir, apakah gunung meletus, itu sebenarnya musibah kecil. Menurut Gusti, manusia pandangannya kan selalu berbeda dengan Allah. Ya kita ikut Allah saja. Jadi kalau kita masih sabar, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan pada kita sekalian. Saudara sekalian, sekali lagi kita ini sudah 1,5 tahun dan sudah berapa banyak seluruh dunia orang pinter ternyata belum mampu lah begitu. Ikhtiar secara zahir itu kan sudah dilakukan dengan sangat yang luar biasa, yang dengan menjaga jarak hanya saja oke lah kita menjaga jarak, pakai masker itu bagus karena dalam konteks kesehatan udara di Surabaya ini sudah 1,9 kotornya, 1,2 aja sudah batas minimal udara. Dalam konteks itu kapanpun kalau di luar rumah pakai masker itu bagus.
Dan udara ini kan sudah membunuh, menurut penelitian meningkatkan penyakit yang mulai diabetes, mulai stroke, mulai jantung, paru-paru. Itu peningkatnya luar biasa karena faktor climate change, perubahan pemanasan global ini itu pembunuh darah dingin itu. Hanya PBB yang terakhir kan menyampaikan bahwa orang yang mati karena faktor udara kotor yang menyebabkan apakah paru-paru, jantung, apakah diabetes itu kan 9 juta, luar biasa. Hanya pemerintah sendiri kan juga sering mengingatkan bahwa orang yang meninggal karena corona itu rata-rata 90% kan komorbid. Jadi yang meninggal dunia yang sering disebut dengan COVID itu kan 90% udah sakit, udah ada penyakit penyerta yang umumnya jantung, paru-paru, diabetes dan darah tinggi yang stroke. Dengan demikian, dan itu sebelumnya sudah. Kalau Bapak sudah membaca Kementerian Kesehatan 3 tahun terakhir ini, setiap hari orang mati karena paru-paru itu 300. Karena dulu tidak dihitung, sekarang dihitung. Itu yang paru-paru itu resmi 3 tahun terakhir ini orang mati karena radang paru-paru, pneumonia itu sehari di Indonesia itu sudah 300. Itu baru paru-paru, belum jantung. Cuma dulu tidak dihitung kan gitu. Nah sekarang dihitung ya karena memang menghitungnya mungkin ada bayarannya. Ini saudara sekalian, ketika 1,5 tahun juga tidak tuntas, mungkin mengingatkan kita bahwa memang usaha itu tidak boleh secara zahir. Sehebat manusia itu kan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu. Oleh karena itulah ikhtiar zahiriyah itu karena 1,5 tahun sehebat apapun tidak mampu, ya harus kembali pada Allah. Kami menghitung di Al-Quran, saudara sekalian, kata syifa'un itu kan obat. Dengan derivasinya ya. Yaswin kadang berupa kata kerja, kadang berupa kata kerja, itu 6 kali. Syifa'un juga bisa dijadikan sembuh, bisa dijadikan obat. Tapi yang menarik, 6 kali lafaz syifa yang bisa diartikan sembuh atau obat itu selalu berhubungan dual. Membaca Quran dan madu. Oleh karena itulah kita kembali pada Allah, banyaklah membaca Quran dan minum madu, itu insya Allah. Dan yang ketiga dalam hadis Nabi menyebut pengobatan yang bagus itu adalah bekam, hijab. Itu bagus. Nabi menyebutkan begitu. 3 itu aja. Hanya beberapa hadis, misalnya Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, ada orang datang pada Rasulullah, ya Rasul, ini saudara saya ini sakit. Nabi langsung ya suruh minum madu. Kali tidak sembuh, sowan lagi Kanjeng Nabi kok belum sembuh, diulangi lagi kedua. Sampai kedua datang lagi karena belum sembuh, sowan pada Rasulullah. Nabi tetap menjawab, Shadaqallah, Allah pasti benar. Minum madu ketiga kali dan fabari'a sembuh. Di madu itu bagus. Apakah menurut ahli medis madu ditambah dengan 1 tetes minyak kayu putih itu juga bagus. Dengan bawang putih, minyak angin yang cap kapak, beberapa dokter itu merekomendasi. Bahkan beberapa teman yang sudah direkom beberapa kali ketika disuap itu, ketika minyak kayu putih cap kapak, lalu itu bagian daripada Allah mengingatkan kita. Ada lagi hadis misalnya, itu yang hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Jadi kalau sekali tidak sembuh ya 2 kali, 2 kali tidak sembuh 3 kali. Ketiga kalinya Nabi dawuh, Shadaqallah, Allah pasti benar dan alhamdulillah. Ada riwayat lagi, ada orang datang pada Rasulullah, wa akhraja Ibnu Munzir an Abi Sa'id Al-Khudri an Aisyah, ja'a rajulun ila Nabi
Orang laki-laki datang pada Nabi, ini astaki sadri, ya Rasul, dada saya ini sakit. Ada dua riwayat, satu dadanya, satu tenggorokan. Menurut laporan Ikatan Dokter Indonesia, saudara, dan pemerintah sendiri sekarang ngakui bahwa agak membesarnya sekarang itu kan bukan faktor mudik, bukan. Pemudik setelah 2 hari, 2 minggu tidak ada apa-apa. Sekarang baru diakui itu faktor varian baru yang namanya yang dari India itu Delta, itulah katanya begitu. Jadi bukan faktor mudik, bukan. Nah, akhirnya diakui adalah karena varian. Nah, di antara varian baru itu karena tenggorokan salah satu. Nah, ini juga ada riwayat dua, satu melaporkan tentang sakit tenggorokan, ada yang satu melaporkan sakit dadanya. Faqala akhirnya dawuh Nabi alaika bi qiraatil Quran. Ya perbanyaklah baca Quran, wa syurbil asal dan minum madu. Fal Qur'anu syifaun lima fusudur, dan Quran itu kalau dibaca insya Allah bisa membuat dada. Kalau disebut dada itu maksudnya kan hati kita menjadi dingin, sembuh. Ya, dan kalau orang hatinya dingin kan imunitas meningkat. Dan para dokter sendiri juga mengingatkan bahwa vaksin yang paling bagus kan imunitas. Imunitas itu hanya bisa dikalahkan panik sudah sekali. Dan wal asal syifaun min kulli da, dan madu itu adalah obat dari segala penyakit. Hari ini kadang kita menjadi bingung, sudah bingungnya karena apa? Karena setiap orang memberitakan, ndak ahlinya juga memberitakan, banyak hoax. Ini kan banjir berita. Ya, karena belum tentu, kemudian di antara dokter juga sudah tidak sama. Misalnya hari ini beberapa dokter juga merekom itu ivermectin yang katanya juga tidak. Misalnya sama dokternya bingung, ya kita kembali pada Gusti Allah mawon lah. Allah merekam. Quran tidak pernah salah. Kalau Quran salah kan Allah salah. Makanya di antara 6 ayat yang bicara syifa itu misalnya At-Taubah 14, Asy-Syu'ara 80. Ini yang menegaskan Nabi Ibrahim mengingatkan umatnya wa idza maritu fa huwa yashfin. Ibrahim mengingatkan kalau kamu sakit katakan, yakinkan kalau aku sakit menyembuhkan Gusti Allah. Kalau kita minta vaksin kan kafir kita. Instrumennya vaksin, tapi menyembuhkan Gusti. Jadi 3M, 5M, dan menjaga jari itu semuanya bahayanya kadang-kadang kalau persepsi kita salah. Kalau semua usaha dhoriyah tadi akhirnya membuat hati kita mengatakan, oh Allah tidak ngerti penyakit ini, Allah tidak ngerti corona, loh itu kan kafir kita. Itu dari Allah. Surat Yunus 61 kan menegaskan sama dengan surat Sabah ayat 3 kan menegaskan wa may ya'zubu an rabbi. Sekecil apapun kejadian dunia ini tidak lepas daripada ketentuan Gusti Allah. Makanya Allah memberikan kemampuan kita untuk berikhtiar. Harus secara zahir harus berikhtiar. Cuma ikhtiar manusia itu harus kembali pada takdir Allah, tawakal. Manusia diberi Allah free will, kebebasan untuk berkehendak, free acts, berbuat, bertindak, tapi a final decision, keputusan final kan Allah. Menunjukkan Allah Maha Kuasa. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 57 juga Allah bicara tentang syifaun. Kemudian ayat surat An-Nahl 69, surat Al-Isra ayat 82, dan yang terakhir surat Fussilat ayat 44. Yang itu semua ada kata syifa atau kata kerjanya yasfi tadi. Selalu berhubungan dengan dua hal. Dan Nabi kalau dia datang orang juga selalu mengatakan alaika fi qiraatil Quran, banyaklah membaca dan minum madu. Apakah madu ditambah, ada yang tanya dokter madu ditambah lagi minyak kayu putih juga kan minyak angin cap kamu. Monggo kembali pada Allah. Dalam kondisi begini yang sudah 1,5 tahun, ketika manusia terpintar di dunia sudah menyatu bekerja keras sekuat tenaga, kok belum berhasil? Ya mungkin kekurangannya selama ini hanya percaya dirinya.
dengan dirinya mampu, dengan kemampuan hebatnya itu mampu, ternyata 1,5. Yang paling maha mampu kan Gusti Allah. Tidak ada cara lain, adalah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kembali pada Allah hati kita menjadi tenang. Ala bidzikri la tatma'innul qulub, dan ketenangan itu membuat imunitas kita tinggi, dan insya Allah kita daya tahan kita juga tinggi, kita diselamatkan Allah. Mohonlah pada Allah bareng-bareng, mudah-mudahan Allah, ya, doa yang sering kita buat tahlil itu bagus, itu dari Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, kalau kami salah, kami lupa, jangan disiksa. Yang terakhir itu Rabbana, janganlah memberi tuhamina ma la taqla nabi. Ya Allah, janganlah kami diberi beban yang di luar kemampuan kami, ya Allah. Doa itu bagus. Dan itu Allah suka. Kalau orang itu kembali pada Allah paling tidak suka kalau ada orang meminta kepada selain Allah. Termasuk minta vaksin kan dosa. Maka doa yang terakhir ikuti Rasulullah. Ketika beberapa ahli tafsir menafsirkan agar kita berdoa, Al-Baqarah 186 misalnya, uji buta watadza idadaan itu riwayatnya Nabi ada kejadian, kata Anas bin Malik, dalam sebuah peperangan, kemudian tahu-tahu musuh sudah dekat, belum siap, fasama itu yakul, aku mendengar Nabi langsung berdoa, ya malika yaumidin, iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Musuh habis. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Bukan, memang tidak boleh kepada selain Allah minta tolong, harus kepada Allah. Jadi dibaca sekali, ya malika ditambah itu, tambah ya malika yaumidin, harus fathah kalau dua nama, ya malika yaumidin, ya Rasulullah. Kalau satu nama domah, ya Muhammadu, ya Usmanu, ya Umaru. Kalau dua kata harus fathah, ya Rasulullah, ya Nabiyallah. Ini ya malika yaumidin, iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Musuh kita kan sekarang itu, insyaallah hati yang betul-betul pasar. Wassalamualaikum minallah amin. Mudah-mudahan dengan ibadah ini Allah mengampuni segala dosa dan salah kita. Allah menjadikan rumah tangga kita semuanya barakah, rezeki kita barakah, anak-anak kita saleh dan salihah. Allah meningkatkan keselamatan kesehatan kita, amin Allahumma amin. Dan mati sawayah-wayah, mudah-mudahan Allah menakdir kita dengan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa ghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi karamal insan wa faddalahu bin nutqi ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu rasuluhu wa habibuhu wa khalil. Innallaha azza min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Faya ibadallah ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qad hajat. Allahumma ansur man nasaratin wa hdul man khalal muslimin. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil alaina kul asir bijal bashir nadir birahmatika ya rahman rahimin. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana balikna ya Allah ya rahman rahim. Rabbana hablana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin birahmatika ya Rahmin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa ziyadatan fi rizki wa ziyadatan fi darajat ya Allah wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar yang itu menalakum tazakkarun wa dzikrullahi akbar.